Gua ngadu, ada pungli jelas depan mata, guanya yang dipegang. Akhirnya ditarik gua ke ruang interogasi, diinterogasi gua. Surat terbuka nih buat semua Samsat. Hari ini gua dari Samsat Bekasi kan. Mau balik nama sama perpanjang pajak. Gue udah selesai nih ngurusin semua step-stepnya nih sampai ke pembuatan BPKB ini. Pas gue udah tiba di loketnya, gue kasih semua berkas gue tuh. Polisi yang di dalam langsung bilang ke gue, "Mas, ini kalau misalnya mau cepet, saya bantu, tapi 550. Kalau mau normal, 3 hari." Gue bilang, "Pak, nggak usah, saya biasa sendiri kok, nggak usah dibantu." 2 kali dia ngomong lagi, "Ya mas, kalau misalkan nanti itu 3 hari jadinya." Gue jawab dengan lembut lagi, "Gak apa-apa pak, 3 hari juga, saya nggak buru-buru." Responnya, "Ya Allah, mas." Agak kesel gitu, dia nggak terima sama statement gue. Kesel gue, teriak gue, kantor Samsat. Maksud gue teriak, supaya ada polisi yang datengin gue. Terus gue ceritain masalah, dia yang ditangkap. Didatengin sih, tapi yang dipegang siapa? Gue ngadu, ada pungli jelas depan mata, guanya yang dipegang. Akhirnya ditarik gue ke ruang interogasi, diinterogasi gue. Pengaduan, ruang pengaduan. Dibilang gini yang polisinya nih, ngebantuin nih. "Yaudah mas, kan bapaknya kan niat bantu, tapi bapaknya kan nolak." Kayaknya nggak paham dia. Maksud gue ini kan mengadu, ada pungli. Bukan masalah bantu. Kalau masalah dibantu, saya nggak butuh bantuan. Ini ngomongin pungli. Gue minta ditangkep, susah. Katanya ini orang Polda, bukan orang Samsat Bekasi, jadi nggak bisa pegang. Walaupun udah jelas pungli. Lain kali Samsat Bekasi, khususnya karena gue bayar pajak di situ, copot aja bannernya anti calo anti pungli. Copot, nggak berguna. Halo guys, balik lagi sama gue. Sekarang 4 September nih. Selalu tahu, baru beberapa jam yang lalu, jam 8 kayaknya sejam yang lalu, tiba-tiba ada yang nelpon gue. Dia bilang dari Polda dia. Terus gue tanya, dia di mana? Udah di depan rumah gue. Lo tahu tujuan mereka apa? Buat narik VT gue. Wah, dibombardir, teleponin terus gue. Gue aneh loh. Kenapa gue yang dipegang? Kenapa kagak oknum tersebut? Iya kan? Kenapa kagak dibenahi kubu mereka? Aku masyarakat, ya kan? Kita masyarakat mengadu. Kok malah kita yang dibombardir ya? Gue bilang, kalau misalkan emang pengen ini, pengen bertemu, oh iya, mereka datang kagak ada surat perintah coba. Udah cross the line banget bro. Cross the line banget. Nyamperin orang, polisi. Wah parah. Cross the line banget. Terus gue bilang, sebagai permintaan maaf, gue bilang, pecat itu orang. Terus dia bilang begini, ada yang bilang, nanti keluarganya gimana makan apa? Hey, pas dipungli itu, setiap anggota keluarga yang dipungli itu, dia itu meminta tanpa memikirkan ekonomi keluarganya tersebut. Jadi, gitu. Update terbaru nih, tanggal 5 September sekarang, yang kasus pungli tanggal 3 kemarin di Samsat Kota Bekasi. Gue terima kasih sebelumnya sama netizen yang udah bantuin gue viral dan juga ikut mengawal kasus ini. Gue hari ini ketemu dengan Propam asli, dia ngajakin gue ketemuan. Terus dia juga ngasih surat perintah yang benar-benar real dari Polda. Gue didampingi juga sama bokap nyokap. Di sini Propam datang ke gue buat gue menceritakan kronologisnya, bagaimana, siapa yang terlibat dan lain-lain. Gue bilang tadi sama Propamnya, itu kasus pungli yang di Samsat dan Mogot, dibilang kalau gesek 30K. Coba cek yang di VT saya bilang. Itu banyak banget itu Samsat-Samsat yang melakukan pungli. Gue udah bilang, gue udah mohon, kalau misalkan kita masyarakat harus disusahkan lagi, waduh, nggak banyak orang yang kayak gue ya berani, nekat gitu kan. Walaupun gue juga takut, keluarga gue takut. Tapi ya kalau misalkan nggak kita, siapa lagi ya nggak. Dan habis itu gue pesan ya sama netizen-netizen nih, mengalami atau melihat kejadian kayak gitu, jangan malu permaluin orang-orang kayak gitu, oknum-oknum kayak gitu, videoin, viralin, suruh bilang pecat. Gue sih ngawal kasus ini, gue bilang saya mau dia dipecat, karena yang kemarin gue bilang dia itu sangat meresahkan. Saya nggak mau lagi ada yang kayak gitu. Dan pemecatan ini salah satu tindakan tegas dan nyata bahwa kubu Polri harus baik, harus bersih, supaya kalau misalkan ada oknum yang kayak sama, akan langsung dipecat juga, dan mereka takut untuk melakukan hal tersebut. Gitu sih. Ya gue belum tahu perkembangannya gimana, orang itu gimana nanti.
cuman kita ikutin aja. Oke, salam sehat, gue masih aman intinya.